harus dihidupin dulu. Coba kan, digedein dulu, gedein dulu. Oke, oke. Udahin bang. Oke, Awal-awal tahu lo nih bang, zaman dulu gue masih bocah. Jangan bohong lo, dosa lo udah umur segini lo. Iya, Masih bohong lo. Serius gak? Gue jadi gue tahu-tahu. Kagak, jangan bohong lo, masih bocah. Muka tua mau ngomong bocah. Komfortabel ngomong bocah. Jadi awal-awal gue sempat ketemu lo juga tuh di Jalan Jaksa. Ada Ya, Jaksa benar. Itu tempat ngumpul-ngumpul tuh bang ya? Gue jadi jadi grogi. Di situ ada arak balinya soalnya. Iya. Nikmat. Iya, boy. Sama kayak lu lihat yang cantik tiba-tiba lu ngaceng sama kayak gitu itu. Simple kok sebenarnya. Ya itu naturally itu alamiah itu. Emang siapa bang? Halo, assalamualaikum. Hai, balik lagi di Sunday Session yang ketiga. Kali ini edisi spesial nih yang ketiga nih, bareng apa ya? Bareng-bareng. Iya, bareng siapa, Mon? Ada deh. Ada lah pokoknya. Yang jelas pokoknya dia sering nyapa para semuanya itu ahoy gitu. Ahoy. Nanti kita tanya, ahoy itu apa sih sebenarnya? Halo kah, ya kan, Mon? Halo. Atau apa sih gitu, ahoy itu kan gitu. Pokoknya jelas apa ya, Mon? Yang jelas kita bakal ngobrol Yes. bareng sama narasumber kita Denny Fras. Yoi. Udah boleh? Yuk, biar lebih ini aja, lebih cepat. Durasi lah. Udah. Udah. Tepuk tangan. Pada yang mau ngantuk nyimak kita mungkin. ngobrol bisa langsung pesan minum di Sepertinya sebelah pada ngantuk, saudara-saudara. kanan kalian. Saya beli sampai santai bang. Halo. Sehat bang. Sehat. Hai. Alhamdulillah sehat, Mas Den. Ya. Anu, Diamond. Ceman. Aiman. Pak Ceman. Yes. Iya, Man. Ya man. Oke. Apa kabar bang? Jadi boleh dipakai apanya? Alhamdulillah, bentar, mana? Oh deh, udah belum? Mati. Mati. Oh, di sini Oke. berarti nih, iya kan? Emang kalau mati tuh Cek. harus dihidupin dulu. Coba kan, digedein dulu. Oke. baru hidup, Udahin bang. Oke, apa ini? Gua ngomong apa? Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah puji Tuhan baik. Gua sehat sampai di Pekanbaru dengan tersenyum. Ya, damai. itu keren banget asli. Mantap. Setelah sekian lama ya Nung ya. Yes. Udah janji-janji Janji ya akhirnya. maafkan aku ya, namanya juga laki-laki ya kan. Ya, Jadi siap. kita Terima kasih banyak banyak. janjinya kayaknya daripada realisasinya. Silakan diminum. Minum, Silakan Siap, ya, terima kasih. Silakan, Iya, minum, ayo. terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Mari. Apa nih? Kita mau ngapain? Mau nyantai aja bang. Nyantai ya udah. Iya. Rekam. Oke, ya. Jadi Mas Den, Apa itu? Sebenarnya Pekanbaru ini masuk dalam list tour dari single tadi nggak sih? Sebenarnya itu masuk list dari tour itu sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Cuman kejadiannya baru sekarang setelah turnya selesai sebenarnya. Tapi ya itu yang menyenangkan dari sebuah jaringan, dari sebuah persahabatan tuh yang menyenangkan adalah itu gitu loh. Pada saat kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada yang maksudnya bisa kesini nggak maksudnya. Jadi semua serba Organik. Iya, kita nggak tahu ya serba apa ya. Serba tiba-tiba jadi gitu maksudnya. Tiba-tiba jadi. Iya, tiba-tiba jadi gitu, Bu. Padahal udah ya kan lo tahu kan apa namanya kenapa tahu bulat itu digoreng dadakan? Oh iya, biar hangat. Bukan. Jadi- Kalau direncanain nggak pernah jadi soalnya. Oh iya juga Nggak pernah sih. mateng dia. Jadi ya begitulah. Berarti lo bang, lo selama Apa tuh? pandemi itu gue sempat lihat beberapa interview lo. Ah, ah. Lo selama pandemi itu lo tour tuh. Iya, gue tur. Setelah lo tour itu berarti emang lo udah siapin single itu buat tour apa emang? Iya, gue selalu jadi kalau gue memang kebiasaan adalah setelah merilis karya ya, entah itu album, entah itu single, gue pasti tur. Itu lo kemarin terakhir selesai rilis single kapan bang? Apa? Baru rilis single lagi kapan? Ya, baru rilis single ya 2 bulan yang lalu lah. Itu udah Better masuk Day. tournya belum? Better Day. Turnya belum, baru kemarin start ya karena begitu lah. Gue baru ada 2 kota kemarin, dari Klaten terus ke Bandung, terus hari ini di Pekanbaru, tanggal 9 gue ke Padang. 9 besok ini. 9 ke Padang. Kemarin lo dari Bandung ya tanggal 4 ya? Ya tadi malam gue dari Bandung Oh, iya. ini ya. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Oke, tepuk Lu lihat tangan mata Bang gue. Den. Ya, iya. Gue juga mau dong matanya. Bang. Ya. Bang Denny Fras. Fras apa Frus sih bang?
Terserah lo, sama aja sih. Kalau di bahasa Indonesia itu frustasi, Ya. Kalau di bahasa Inggris frustrated, sama aja frustasi Ya, juga. Sama. Lo kenapa pakai nama itu bang? Ya karena itu keren, nggak ada yang pakai. Kalau gue pakai Denny Selawan Seven kan nggak mungkin kasih nama duta. Kirain malah Denny Pras tuh Denny Prastio gitu, bukan ya? Terlalu Jawa kalau kayak gitu Jawa, ya. Iya, Terlalu iya, kedaerahan iya. namanya. Berarti bang, lo pakai nama frustasi ini karena lo frustasi gitu. Ya, gue frustasi Sedalam apa lo frustasi bang? banget. Ya. Jadi gini, mungkin kalau dibilang kenapa gue pakai nama itu sebenarnya kan gue dulu gue flashback ya. Gue lahir dan besar di Surabaya. Gue sempat berkarir di Surabaya. Jadi salah satu band yang lumayan gede di situ. Dalam artian gue main di, kalau dibilang orang rajanya pensi gitu maksudnya. Cuman karena yang namanya industri kan tetap di Jakarta kan, Iya, Bang. industri. Jadi gue stuck di situ, segede-gedenya lu kalau cuma di kota lu ya percuma, lu nggak akan cuma gede di situ aja gitu. Makanya gue stuck nggak bisa, gue mesti ke Jakarta. Ya karena gue frustasi akan keadaan itu, akhirnya gue hijrah ke Jakarta. Frustasi itu emang lo udah sengaja dalam pikiran lo emang terjadinya begitu aja atau emang lo merencanain buat pakai nama itu di panggung lo? Sebenarnya nggak ada, semua Nggak serba kebetulan aja. Organik gitu Semua, aja ya? Iya, organik. Tiba-tiba Don't langsung. panic, it's organic. Iya. Cile. Tiba-tiba lo kepikiran untuk gue pakai nama ini aja deh, kayak lebih manis gitu. Sebenarnya kasih nama itu bukan gue sebenarnya. Siapa tuh bang di balik nama itu? Ada salah satu mentor, abang, orang tua, induk semang, ya kan gitu katanya. Almarhum. Asli Pekanbaru. Almarhum Teteh. Tepuk tangan buat Almarhum Tepeng. Makasih bang udah ada di sini. Iya, gue yang makasih. Iya, Bang, Gue ya. serius, gue sama beliau ini, sama almarhum ini dari mau ke Pekanbaru ini dari sekitar 11-12 tahun yang lalu baru kejadian sekarang, dan dia nggak ada itu Anjing, lama saks banget ya. banget itu menurut gue. Cuman mau gimana lagi ya, Iya. besok paling gue mampir ke rumah nyokap deh kayak gitu. Lagi nunggu Erik ini ntar. Sebelumnya emang lo udah kenal Bang Tepeng ini dari lo masih ngeband di sana apa emang Iya, lo udah ada gue lagi ngeband di Surabaya. Jadi waktu itu dia punya punya program? project. Project, Dia oh. punya project, bukan program. Dia punya project waktu itu namanya Indonesia Reggae Revolution kalau lo tahu. IRR yang ada, dia menyatukan kompilasi dari beberapa band dari seluruh Indonesia. Yes. Kebetulan gue waktu itu diajak juga, tapi akhirnya nggak kejadian, gue nggak ikut. Tapi ya mungkin dari situlah mungkin kelebihan gue, karena gue selalu menjaga hubungan baik, menjaga jaringan, karena memang itu yang menguatkan gue sampai saat ini. Jadi dari situlah gue bisa dekat sama dia, dan akhirnya gue bisa ke Jakarta, ya dia juga sebenarnya. Berarti ada beberapa yang gue lihat nih bang, yang gue baca tentang lo gitu. Ketika lo berangkat ke Jakarta dan lo diberikan lepas gitu aja katanya. Gimana maksudnya? Lo diberikan, lo keluar sana, lo pergi luar lo. Biar Iya, lo enggak dapat gini. relasi gitu. Gua awal ke Jakarta itu, gue sebenarnya kalau konsultasi nih sebenarnya, konseling nih sama dia nih, sama beliau nih ya, sama almarhum nih, konseling itu hampir 2 tahun. Cuma karena memang untuk memantapkan mental, karena jujur ini bukan cuma tentang karya tapi tentang nyali. Yoi. Untuk lu merantau itu bukan cuma tentang karya tapi tentang nyali. Sejauh mana nih lu mau bertarung nih? Simple. Bukan cuma bermusik tapi juga dalam hal bekerja atau apapun itu. Pada saat lu mau keluar dari zona nyaman lu, keluar dari kota lu mau bertarung, lu mesti total ini. Lu mesti 100% yakin nih. Gue bisa. Gue kalau enggak percuma. Nah, 2 tahun hampir 2 tahun gue selalu curhat, dia cuma ngomong lu curhat mulu. Akhirnya oke lah, diakomodir lah sama beliau nih, sama almarhum nih. Udah lu jalan deh Jakarta, gampang ntar. Sementara gue memang nggak punya siapa-siapa di Jakarta, gue cuma punya dia. Sampai Jakarta gue tinggal di rumahnya dia, di rumah almarhum sampai sekitar sebulanan, terus dia baru dia ngomong, gue nggak miara gembel minggat ya dari kotanya. Dia bilang lu cabut deh gitu. Pahit ya? Oh gitu. Iya, tapi memang ya itu dia Memang building, harus dipahitin, Bang, ya? dia building, dia ngebangun mentality, dia ngebangun mentalitas orang, dia ngebangun karakter orang dengan seperti itu. Yang satu hal yang paling lekat banget di gua adalah dia cuma ngomong gini, lu keluar, cabut, terserah lu mau sampai kapanpun juga, lu cabut, tapi pada saat lu capek, lu balik ke rumah. Gua tetap ada buat lu, udah. Dan itu lu akhirnya gue sempatnya katanya lu keluar dan lu main sama anak-anak pang gitu. Oh, gue mah dari gue itu bersyukur, dalam artian gue bersyukur itu gue dibesarkan
oleh Pang. Gua bukan orang Pang, sama nyokap bokap gua sih sebenarnya. Sama nyokap sih kalau bokap gua. Gua bersyukur gua tumbuh bermusik itu di komunitas punk and hardcore. Karena jujur kalau sampai sekarang itu kalau sampai yang namanya tur-turan DIY dalam artian DIY sampai sekarang masih jalan tuh cuman Pang. skena punk, hardcore dan metal-metalan. Berarti lu sempat Bang ngerasain gitu main-main di acara kolektif Jakarta pada saat itu? Gue ya lu tanya aja mana iya. anak Solo. Siapa Denny Fras? Gue awal-awal tahu lo nih Bang, zaman dulu gue masih bocah. Denny Jangan Fras. bohong lo, dosa lo udah umur segini lo. Iya, Masih bohong lo. Serius gak? Gue jadi gue tahu-tahu. Kagak, jangan bohong lo masih bocah. Muka tua mau ngomong bocah. Comfortable ngomong bocah. Jadi awal-awal Denny Fras itu yang gue tahu bahwa vokalis Monkey Boots. Iya dulu. Awal-awal gue lihat lo main itu dulu di Parkir Dejavu di Iya, Tangerang Parkir dulu Dejavu gue. bener. Lu Itu- sempat ke situ? Dulu sempat Serius lo? main di situ Bang. Tempat yang paling ngap gitu. Iya. Gue sempat ketemu lo juga tuh di Jalan Jaksa ada Ya, bar. Jaksa, Itu tempat bener. ngumpul-ngumpul tuh Bang ya. Gue jadi jadi grogi. Di situ ada arak balinya soalnya. Iya. Ya, gue salah satu yang ngebangun tempat itu juga. Jadi Iya memang Bang, gue itu dengar awalnya. gitu ya. Ah. Nah, ketika lo udah buntu di jalan, lo pulang ke rumah dan akhirnya lo mulai produksi Ah. di rumah Bang Tepeng. Itu udah Monkey Boots Bang? Sebelumnya belum. Sebelumnya gue masih sendiri. Habis itu setelah emang udah settingannya dia sih sebenarnya. Emang settingannya dia. Jadi akhirnya gue masuk gabung dengan Monkey Boots. Terus gue bikin lagu. Akhirnya gue disediain. Setelah gue cabut dari rumah sekitar beberapa bulan, terus gue balik ke rumah. Ternyata ada kamar pembantu nih yang nggak kepake. Ternyata dia udah setting tempat buat recording situ. Balik, lo bikin lagu dari situ. Akhirnya gue bikin lagu di situ dan akhirnya jadi album pertamanya Monkey Boots di situ. Yang pertama. Di rumah itu. Setelah album itu jadi Bang, lo kan ngeband sekitar berapa tahun di Monkey Boots tuh? 8 tahun. 8 tahun. Dan akhirnya lo Memutuskan untuk solo. Iya, solo. Itu tahun berapa Bang? 2016. Album lo keluar tahun berapa? 2010 sama 2015 itu albumnya Monkey Boots. Iya. 2016 gua keluar bulan Mei. Album solo gua keluar bulan Agustus. Berarti selisihnya cuma beberapa bulan doang Bang ya? Iya. Sementara itu lo udah siapin materi buat solo Belum. atau materinya itu Belum. buat Monkey Boots? Belum. Itu Berarti murni. dadakan semua tuh? Iya. Ya seperti tadi tahu bulat. Cepet juga Bang. Ya prosesnya. harus. Gini, ini sebenarnya mungkin ini bisa dibilang salah satu tip ya dalam artian gitu. Pada saat lu punya sebuah band, mungkin ini besar di kota lo gitu, tapi stuck, stuck, dan lu ngerasa bahwa ini nggak bisa mengakomodir ya kan, terus lu pengen keluar. Caranya untuk merubah pemikiran orang bahwa lu udah nggak ada di situ, ya secepatnya lu bikin karya, lu rilis dengan DIY. nama lu sendiri, bukan DIY ya, nama lu sendiri. Dalam artian lu establish, gitu. Berarti soal nama solo ini pakai Fras ini berarti Iya. emang udah terencanakan dan gue bilang bahwa ketika lo udah stuck dan lo keluar dari band dan akhirnya lo bikin karya lo buat solo dan akhirnya lo pakai akhirnya lo pakai nama itu masih membawa rasa frustasi lu nggak Bang? Apa? Masih bawa frustasi lu nggak untuk bikin Itu udah album nickname, itu udah nama panggung, udah nggak bisa. Udah Itu jadi udah dari sebelum gua di Monkey Boots juga ada sebelum gua kawin itu udah Nifras. Udah, Jadi ibaratnya gini, pada saat lu keluar secepat mungkin lu harus rilis karya dan lu mesti sebarin seluas mungkin dan segede mungkin lebih dari apa yang sudah jalin? iya band lu sebelumnya gitu. Tepuk tangan buat Bang Denny. Gue penasaran banget Bang, gimana sih caranya lo untuk keluar dari masa frustasi lo itu? Iya. Dengan karya. Iya. Dengan karya lah. Beberapa- Dengan karya terus dengan support dari teman-teman kayak gini. Iya Bang. Dengan cara jaringan. Kenapa gue masih bisa survive sementara band gue yang sebelumnya ya bisa dibilang saat ini stagnan, nggak Yes. ngapa-ngapain Yes. dan nggak produktif. Ya karena apa? Karena pertama gue menjaga jalanan pertemanan. Seperti gue ketemu dengan yang di depan saya ini, beliau ini, ya. Om Ucok nih, Om Santo, ya. Gue ketemu beliau 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu gue ketemu dia. Cuman gue selalu menjaga gitu pertemanan. Gue selalu menjaga jadi gue masih tetap ingat ini orang ini adalah teman gue. Nah, musik adalah jembatan. Yang paling penting adalah manusia dengan manusianya. Bagaimana dia bisa menjaga hubungan. Dengan apa ya? Dengan musik tadi. Nah,
musik tadi sekali lagi itu cuma jembatan. Nah, karya ini adalah senjatanya untuk menjaga jembatan ini biar gak runtuh. Paham gak dari sini? Nah, dari situ. Gitu. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau makin banyak ditopang, jembatan itu kalau makin banyak ditopang dengan karya, ya, ibaratnya musik kalau makin banyak ditopang dengan karya, ini nggak akan jebol. Karena apa? Karena apa? Pertama, orang bakal aware gitu. Sekali lu kasih, gua rilis ini jedar dengan media dar, orang nggak ngeh. Siapa sih ini? Oh, Denny Frus, oh ya. Kalau lama nih nggak produksi lagi, orang hilang lupa. Nah, gempur lagi, jedar karya lagi. Oh, Denny Frus, jedar. Anjing ini siapa sih? Rilis mulu. Nah, mau nggak mau nempel ya, nah ya, itu adalah senjata dari karya. Nah, jadi mau ngelawan apapun ya memang harus dilawan dengan karya. Apapun itu, bukan cuma bermusik. Seperti pelukis pun iya sama. Orang ngomong gini, gue pelukis, serius lu pelukis? Iya. Lukisan lu mana? Ada di rumah. Nggak bisa. Kalau tanya lukisan lu mana? Ada. Gue udah bikin apa namanya? Gue udah bikin pameran di sini. Gue udah pameran ini. Lu bisa Google di sini, Google di sini. Oke. Karena apa? Karena ya itu tadi jejak dari digital, jejak dari kontribusi kita terhadap musik musik komunitas kita, jejak dari apa namanya media itu penting untuk menjaga itu tadi. Iya, gitu. Jadi nggak cuman kita rilis terus tinggalin. Iya. Jadi harus disebarkan. Kan tujuannya kan lu nggak mungkin lu rilis karya cuma teman-teman lu yang denger. Iya sih. Iya kan lu pengen seluas mungkin kan. Iya, nah, itu harus diimbangin dengan itu. Apalagi ya? Apalagi? Beberapa hal ini kan Bang, akhir-akhir tahun ini gue dengar isu-isu tentang penyakit mental Bang. Lo kan mental disease, oke. Ya, lo kan pernah ada di posisi itu kan Bang. Dan lo. Enggak, gue gak pernah sakit mental, iya. Sakit apa? Gue salah jawab. Gue sakit metal. Jadi Bang, gue pengen nanya gimana sih caranya lo nih sebagai maksudnya lo bisa sampai keluar dari zona itu sampai lo benar-benar fresh gitu. Lo pernah percaya nggak kalau impian tuh bisa diwujudkan? Percaya gue. Ya udah, itu aja. Selama lo masih menjaga mimpi lo, ya lo masih yakin bahwa itu bisa kewujud. Sekali lu bunuh impian lo atau sekali lo bakal nyesel seumur hidup sampai mati lo, serius. Serius. Iya, begitu lo udah tua, anjing harusnya gua kemarin bisa gini ya. Itu dia Bang. Nah itu tuh yang harusnya lo jaga tuh. Impian tuh nggak akan mati. Nggak akan mati selama lo nggak ngebunuh sendiri impian lo. Ya gue cuma percaya itu aja. Oke, tapi tetap kan diimbangin tadi ya. Tetap kita balik tadi, ikutin prosesnya ya. Ikutin prosesnya, tetap fokus, tetap diimbangin dengan karya. Kalau nggak bisa. Dan lo gerak dan lo cepet banget Bang Musnya. Ya harus bergerak secepat itu untuk dengan mengemas diri lo sebagai solo gitu kan. Itu sebelumnya lo rekaman itu emang dibantu sama teman-teman band lo yang sebelumnya atau ada tim lain gitu? Band gua sebelumnya Monkey Boots gitu kagak. Gua fresh. Karena apa? Pada saat lu keluar dari sesuatu yang lama, lu harus membentuk karakter yang baru. Sesuatu yang baru. Mungkin karakter untuk sebagai seorang performer gua udah punya. Tapi untuk karakter musik gua mesti nge-build. Nggak boleh dong gua sama. Nah, itu harus dipikir juga. Berarti di dalam album lu yang pertama itu banyak lah musisi-musisi yang bantu lo. Iya, lu dengerin aja. Beda jauh. Kita album pertama Bang ya. Album pertama itu bulan 16 Agustus gua rilis. Tanggal 17 Agustus gua tur Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara yang pas lu tur itu emang lo berangkat sendiri Bang ya? Sendiri gua. Sendiri. Dan lo manggung itu lo solo sendiri apa emang dibantu sama band di sana? Nah, kalau yang pas gua pertama tur itu ini kembali lagi yang tadi gue bilang ada the power of connection, kekuatan jaringan. Jadi begitu gue sampai di Singapura, gue main sama teman-teman Singapura nih, as a sessionist ya, sebagai sessionist, sebagai burger. Tepuk tangan untuk Padangkara, thank you. Padangkara terbaik memang. Jadi gue di Singapura gue main sama teman-teman Singapura. Setelah itu gue pindah ke Malaysia. Dibantu sama teman-teman Malaysia sama Singapura. Jadi ada teman-teman Malaysia dengan Singapura join, saya main di Malaysia. Setelah itu gue terbang ke Vietnam. Nah di Vietnam itu lebih gila lagi.
Jadi kita kami berlima. Gue dari Indonesia, sessionis gue, band gue yang basisnya dari Siprus, yang drummernya dari Singapura, yang main saxophone dia dari Malaysia, yang main gitar Vietnam, Peranakan Perancis. Lu latihan gimana, Bang? Kita semua beda paspor. Lu latihan gimana latihan? Latihannya di sana, ketemu di sana. Ada di rumah si Gaby, ada teman gue yang dari Siprus itu. Latihan langsung manggung. Jadi sebelumnya gue emang udah kirim materi. Oh iya. Gue udah ya itu tadi yang gue bilang tadi, the power of connection, kekuatan jaringan. Jadi memang gue udah kontakan via Facebook gitu. Terus gue ketemu. Setelah lo tour, gue juga katanya lo sempat buka openingnya siapa sih? Siapa namanya itu? Siapa sih? Siapa Osborne tuh? Siapa? Ozzy Osbourne. Ya? Johnny Osbourne. Black Sabbath. Oh iya, Black Sabbath. Johnny. Ya, Johnny Osbourne. Ya, Johnny Osbourne. Itu lo emang lo diundang apa emang di sana kebetulan lo gini? Kagak, gua ngundang mereka. Gua diundang. Karena waktu itu gua kayak ke Singapura tuh kayak gua ke toilet. Jadi setahun bisa 6 kali 7 kali ke situ. Serius. Cuman diundang main, seneng sih sebenarnya gitu. Lu main di daerah mana tuh? Thailand ya? Five Nation ya? Five Nation enggak? Five Nation itu di Singapura. Oh, Five Nation di Vietnam. Vietnam ya? 2 kali gua diundang ke situ. Satu lagi Bang, soal Prince of Sky ini lo dari Singapura kalau itu. Waktu apa? Lo ini disebutkan sebagai Prince of Sky. Dinobatkan. Jadi waktu itu kan gini, 1 Juli itu diperingati sebagai International Reggae Day atau Hari Reggae Internasional. Jadi setiap 1 Juli itu ada beberapa negara, mungkin banyak negara yang memang membuat acara atau gigs. Waktu itu gue diundang ke Thailand, tapi karena sesuatu hal akhirnya nggak jadi, gue akhirnya ke Singapura. Jadi gue diundang ke Singapura untuk main di situ di International Reggae Day. Di salah satu advertisementnya atau iklannya disebutkan bahwa the International Reggae Day and Limol apa gitu, tempatnya di daerah situ-situ di Singapura, and also performing the Indonesian Prince of Ska Denny Fras di media cetaknya di sana, di Straits Times, Singapore Straits Times. Itu yang labelin lu pakai Prince of Sky itu dari panitianya atau memang ada tim yang kayaknya? Enggak, dari sana, dari panitianya. Gue juga nggak ngerti karena waktu itu emang gue waktu album pertama, album kedua gue urus sendiri. Jadi gue nggak punya tim, gue adalah Lone Ranger gue. Gitu. Solo yang benar-benar solo ini. Benar-benar solo yang kata orang enak ya solo ya, duitnya banyak ini. Lo gak ngerasain begitu mau recording anjing, gue bilang. Wih, gue mesti mikirin studio, gue mesti mikirin bayar player, gue mesti mikirin produksi nih, bikin CD, gue mesti mikirin promo, ya kan? Terus dia bilang, wah enak ya solo duitnya banyak, coba lu, gue tekor di awal nih masalahnya. belum lagi latihan kan, gue mesti bayarin player, bayar studio, ya kan gitu. Itu kan sawang sinawang kalau kata orang Jawa bilang kan, semua serba kelihatannya. Tapi kan tuh balik lagi itu adalah part of proses, itu adalah bagian dari proses. Apapun yang kamu lakukan, selama kamu ikut proses, ya semua akan jadi baik. Oke. Yeah. Bang, lo kan ini benar-benar gokil sih, gue baca tentang diri lo gitu, lo menggerak lo tuh emang apa tuh? Fight banget lo, emang fighter banget lo buat musik lo gitu. Gimana sampai lo bisa yakin gitu kalau ini gue banget nih musik yang gue bakal bikin, bahwa gue harus tunjukin bahwa karya gue ini bisa meledak, bikin gitu. Orang-orang merasa. Sebenarnya sih ini bukan tentang gue yakin kayak gini, ya gue yakin. Intinya gini loh, dalam hal berkarya, dalam hal melakukan apapun itu harus ikhlas. Intinya itu aja. Dalam merilis sesuatu, dalam menghasilkan sesuatu itu harus ikhlas. Karena apa? Tetap begitu kita bekerja, begitu kita melakukan sesuatu, tetap eksekutor tetap di atas. Pada saat kita ikhlas, ya eksekutor tetap di atas, ya kan? Semua itu ada rezekinya masing-masing. Kenapa gue bilang bikin karya sebanyak-banyaknya? Karena setiap karya itu pasti ada rezekinya. Karena nggak mungkin Madangkara cuma buka satu di sini, pasti buka di mana. Karena setiap tempat ada rezekinya sendiri-sendiri yang bisa untuk mengcover itu tadi, pergerakan tadi. Nah itu yang gue pegang. Begitu. Paham dari sini? Saudara paham sampai sini? Paham. Minum dulu Pak. Atau mau ngunyah dulu bentar Bang? Enggak, kenyang gua. Nanti gua makan nih. Enak kayak sebelum tidur kayaknya. Tidur bangun pagi? Iya Bang, jadi abis ini gua mau istirahat, tidur, bangun besok jam 7 pagi, jam 9 gua pesawat balik Jakarta. Enak banget ya? Kagak lah, ntar gua dimarahin, diomelin. Gimana? Apa lagi? Tanya apa? Mas Anung mau nanya, Mas Anung. Mau nanya yang apa? Ini
single-single ini kan udah ada 3 single ya? Ada single. Itu bakal dibungkus atau? Enggak ada. Oh, enggak ada dibungkus? Enggak ada, udah biarin aja. Biar aja, gua masih bisa bikin lagu. Anjing sombong banget. Setelah 3 single tadi Mas Den. Gua bakal ada kolaborasi yang rencananya mudah-mudahan insyaallah bulan Januari. Rencananya gue bakal featuring sama Sandi Sondoro sama Gading Martin bertiga. Setelah itu gue bakal prepare untuk sebenarnya sih yang terdekat sih gue mau ke Kairo. Tanggal 12 gue berangkat Kairo. Itu tuh rangkaian tour. Ya tour, tapi gue ngurusin musik teater sih. Gue ngurusin musik teater. Padat banget. Jadi iya karena gue nggak padat badan gue, makanya gue jadwal gue masih padat. Jadi gue bakal ke itu. Setelah itu Januari gue mau Januari bakal promo untuk yang single yang bertiga itu. Gue Sandi sama Gading. Karena kemarin jadwalnya emang nggak pernah ketemu. Baru ketemu mungkin Januari. Setelah itu gue bakal prepare tour untuk ke Europe rencananya. Tetap di single yang ketiga? Enggak, gue bakal rilis single lagi. Rilis album ya. Kayaknya bakal ada project juga yang rilis tapi label Singapura. Ya doain aja. Lancar semua. Ya mudah-mudahan lah. Yang penting kan kita gerak. Ya mudah-mudahan kan dengan kita ngobrol kayak gini kan ya paling enggak ini bisa jadi trigger ya dalam pemicu untuk teman-teman di Pekanbaru bahwa pasti. ya itu dalam artian gue sih sebenarnya tiap di tiap kota selalu seperti ini sharing-sharing. Gue sih berharap ya industri itu nggak cuma melulu di Jakarta gitu. Itu industri bisa di mana aja sebenarnya. Kita bisa bergerak dari mana aja gitu. Bukan cuma dari Jakarta gitu. Karena sekarang kan semua serba mudah. Mau bikin musik mudah, mau rilis sesuatu juga mudah. Digital platform udah gampang, kita bisa urus sendiri. Mau rilis lewat media juga gampang, udah ada YouTube, ada apa. Jadi intinya sih ya tentang impian kita aja mau sejauh mana gitu kan. Jadi kalau memang cuman pengen besar di kotanya ya kalian cuman besar di situ. Ibaratnya kita berada di kotak yang besar, ya sebesar-besarnya kotak itu ya segitu doang. Segitu aja, ya. Sementara di luar itu masih banyak kotak-kotak kecil-kecil yang kalau disatuin jadi gede, lebih gede lagi. Nah itu sih sebenarnya cuma itu aja. Lo kolaborasi udah berapa sama musisi bang selama lo karir lo nih? Gua baru sekali, itu pun udah lama banget. 2 kali deh, itu pun udah lama banget. Pertama gua sama Momonon itu 2011. Terus habis itu gue sama Hoki Hook itu pun 2015 atau 2016. Setelah itu belum ada. Sama Bang Tepeng juga sama pernah. Ini ya? ada juga nih Brass Boy. Oh Brass Boy, iya Brass Boy, iya benar 3 Brass Boy 3. Benar. Bocoran ingetan lu ya daripada gue ya, maaf ya. Pastinya. tapi yang besok sama Konkret pasti. Insya Allah. Itu band mana ya? Manado. Enggak apa-apa. Enggak, gue sih berharap ya kalau gue sih ya nggak usah kolaborasi dulu deh. Iya bikin aja dulu yang banyak. Oh gitu. Jajah dulu Pekanbaru. Iya dong. Iya. Begitu lu nggak usah kejauhan gitu maksudnya. Sekitar aja dulu dikuasain. Iya. Ya kan habis itu nyebar makin lama gini gitu. Itu aja sih. Karena kadang begitu kita kejauhan mikirnya. Begitu balik terus nggak tahu siapa. Yang penting komunitas kita dipegang dulu semuanya. Yes. Soalnya sayang begitu kita gede di luar balik ke sini terus nggak tahu siapa sayang juga. Iya benar-benar. Gitu. Ya, gitu sih kalau gue ya. Ya itu cuma saran aja. Lo kan bang, lo baru kemarin gue lihat di beberapa interview lo katanya lo lagi bikin lagi proyekan ngerjain lagunya Andliani. Iya. Itu kapan dirilis bang? Udah ada di YouTube. Udah ada YouTube. Gue nggak tahu. Iya, ada YouTube. Lu cek aja YouTube-nya Sinema Pinggiran. Jadi Pinggiran, ya. ada gua Buluk Superglad sama si alinya Speak Up, terus sama Bang si Ali. siapa gitu. Diam kan? Pada diam kan? Masa? Enggak, Ada lagi yang mau nanya nih? Ada yang mau nanya nggak? Nanya gitu kan. Ada yang mau nanya teman-teman? Ini frustasi. Barangkali ada yang mau nanya sama Bang Den? Ya, Nggak ada? nanya. Sebelah kanan. Kiri Oke, kanan atas kita bawah. akhiri ya. Tegang Oke. banget. Jangan, Mon. Tegang mon, sebelah kanan mon. Gue masih pengen nanya. Oh ini nih, ada nih bang. Asik. Ya, Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore bang. Selamat sore. Ahoy. Hai deh pokoknya. Cek udah bang. Ya. Sehat bang Dan. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah.
Selamat datang Pekan Baru Bang. Terima kasih banyak. Saya Awang. Siapa namanya? Saya Awang Bang Dedi. Awang, oke. Yoi, dari kawan-kawan Pekan Baru Slow. Pekanbaru apa? Pekanbaru Slow. Bang. Pekanbaru Komunitas Slow. reggae di Pekanbaru. Reggae Oke. People Pekanbaru Bang. Wih terbaik memang reggae people Pekanbaru, oke. Itu kan sahabat drummer lu ya? Apa? Iya, Iya drummer lu ya tuh. Siapa nama lu tadi lupa gue? Rio. Terbaik Rio. Terbaik. Tanya Bang, kok lu berhenti? Baru nyampe Bang, ngos-ngosan Bang. Lu lari-lari tadi Bang. Oh ya? Apa-apa asal di tempat biar nggak jauh-jauh. Tapi tadi udah ada pertanyaan soal ini nggak Bang, yang lu jalan ke ikut pentas kalau nggak salah, pentas pertunjukan teater lain keluar dari musik. Maksudnya gimana itu? Enggak pernah lihat informasi gitu kan? Bang Denny jadi pemusik pentas karyanya salah satu seniman WS Rendra, mungkin kalau nggak salah, terus? nyanyian Angsai. Ya itu. Itu Terus? dalam rangka apa itu Bang? Iya. Oke, gini, yang tadi, ini akhirnya kembali lagi nih. Kembali lagi Bang. Ini akhirnya kembali lagi ke tentang komunitas. Oke. Oke, kita ngomong tentang komunitas reggae. Ya kan, banyak orang yang ngomong bahwa reggae adalah musik komunitas. Ya kan? Sementara sebenarnya dalam berkomunitas itu bukan hanya reggae aja sebenarnya. Ya namanya kalau kita udah diklaim tentang musik komunitas, harusnya kita bisa blended dengan komunitas apapun, bukan cuma reggae. Ya gitu. Jadi yang gue pegang adalah semakin banyak komunitas yang kita kenal, semakin banyak komunitas yang kita punya, semakin banyak komunitas yang berjejaring dengan kita, maka peluang kita semakin banyak. Apapun itu ya gitu. Nah, salah satu komunitas yang gua berjejaring juga, dalam artian gua punya jaring juga, ada komunitas teater. Gua diajak main oleh Republic of Performing Art. Jadi gua di situ berperan sebagai composer untuk bikin musik untuk narasi. Sekaligus gua melakukan narasi tersebut. Jadi kebetulan gue diajak untuk mempertunjukkan dari karya dari WS Rendra, nyanyian Angsa. Nah kebetulan memang karena gue basicnya di musik, gue diajaknya untuk ngurusin musiknya gitu. Nah panggung pertama gue adalah tahun 2019 waktu itu di Belarus. Di Belarus itu 2 jam dari Rusia. Jadi nah tahun ini gue dapat kesempatan untuk ngurusin musiknya lagi untuk ke Kairo tanggal 12 gue berangkat. Jadi sebenarnya ini cuma tentang masalah memperbanyak jaringan aja sih sebenarnya. Karena ya itu tadi, mungkin kalau gue mungkin cuma dengan komunitas musik mungkin gua nggak akan sampai sini. Iya dong. Kalau gua nggak iya dong. Kalau gua nggak kumpul dengan komunitas Vespa, gua nggak akan kenal Negro. Iya. Om Negro, terima kasih Om Negro. Iya dong. Gitu. Kalau gua nggak kenal iya dong gitu maksudnya gitu. Jadi ya ini tentang kekuatan jaringan dan kekuatan untuk benar. kita sebagai manusia aja. The power of connection, the power of friendship ini. The power of love, Celine Dion. Wah iya, dari Kanada dong ya. Terbaik memang. Rokok dulu, bakar dulu. Boleh ya? Baks lah ya. Boleh. Lanjut, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Teman-teman yang lain? Ini dari Mungkin sebelah dari- kanan mungkin, Dok. Pak, sebagai teman lamanya coba kan. Sebelah kanan mungkin, Dok. Sebelah kanan, Dok. Ini, Dok. Sini, Dok. Mas, ada yang mau nanya nggak sebelah kanan nih? Ada itu. Ada lah pastilah, Wawa nanya. Ada itu. Wawa nanya, Wawa. Kita yang mau nanya gitu. Pura-pura nggak nanya gitu. Iya, nyantai aja nanya. Udah nggak ada yang mau nanya lagi nih. Sih gua berharap sih apa yang gua ceritain ya udah gamblang gitu maksudnya gitu. Ya kalau ada pertanyaan mungkin lebih detail, tapi kalau dibilang secara garis besarnya seperti itu. Lu mau ngeband, lu mau usaha, lu mau apapun juga itu adalah tentang kekuatan jaringan. Yes. Iya, lu mau usaha apapun, entah lu main musik, entah lu usaha dagang, itu tentang kekuatan jaringan sebenarnya. Tentang kekuatan seberapa banyak kamu bisa mau berkoneksi dengan orang lain. Kalau enggak mungkin bisa. Yes. Madangkara pun kalau enggak berkoneksi dengan teman-teman di sini ya nggak akan ada yang support gitu. Iya itu aja sih sebenarnya. Bang, kenapa sih lu main ska gitu?
Apa? Kenapa lo main ska? Iya. Karena gue ngerasa dipilih. Dipilih ya. Nggak sih, gue sebenarnya gue cuman pengen ngejaga aja gitu dalam artian. Gue cuman pengen ngejaga bahwa musik ini tetap ada di kancah permusikan Indonesia, itu aja. Itu aja sih sebenarnya. Lo sebelum di Surabaya juga malu mainnya ska? Iya, gue mainin musik ini, mainin Jamaican musik, gue udah 22 tahun. Gila. 2 tahun. Beda sama gue 8 tahun lah ya. Itu umur berapa tuh Mas Dan? Gue lulus SMA 99. Anjing gue baru 8 tahun. 99 gue udah main ska. 98 gue main ska. Ada yang mau nanya nih dari Mas Norman. Ya, halo, Bang Den. Iya, halo. Welcome Pekanbaru. Ya. Bang, gue mau Makasih, nanya Bang. nih Bang. Di setiap lagu lu yang gue perhatiin, itu kan ada dancing yang asoy sekali tuh. Ya, itu betul. memang sengaja dibuat gimmick lu ngedance atau memang bawaan dari? Kagak, kagak lah. Sama kayak lu dengerin musik deh, tiba-tiba jempol lu sendiri yang gerak atau ya sama kayak flowing, everything is flowing. Berarti refleks ngalir aja. Iya, nikmat. Iya, flowing. Sama kayak lu lihat yang cantik tiba-tiba lu ngaceng, sama kayak gitu itu. Simple kok sebenarnya. Ya itu naturally itu alamiah itu. Emang siapa Bang yang awal-awal kenalin lo ska? Iya, dari komunitas punk dan hardcore anak-anak itu emang udah. Gue pertama kali apa? Lo emang di Surabaya tuh emang udah main ska dan di sana juga Gue awalnya gue malah main grunge, main punk, main hardcore, terus habis itu gue begitu gue dengar awalnya gue dengar pertama kali gue denger Rancid tuh yang I Wanna Riot tuh. Dari situ gue ngepetnya enak banget nih. Udah dari situ gue keterusan sampai sekarang. Lo ska itu kan maksudnya Bang musik yang untuk zaman sekarang mungkin jarang lah gitu kan kita ketemu musik mainstream di TV gitu kan. Kalau mungkin pada era punk ska mungkin zaman itu mungkin lagi rame-ramenya Bang ya. Apa lo Gimana sih maksudnya? waktu maksudnya ska ini kan maksudnya musik yang nggak terlalu rame gitu kan pada zaman sekarang ini Bang. Oke. Masih tetap lo jaga ekosistem ska ini. Ekosistemnya. Sebenarnya kalau dibilang ekosistem, tiap daerah tuh ada. Ada Bandung Ska Foundation, ada Semarang Ska Foundation, ada Root Boy Ska Foundation Solo, ada Makassar Ska Foundation. Sebenarnya ada gitu. Nah, itu kalau ska. Tapi kalau reggae itu sebenarnya nggak pernah. Reggae itu selalu ada. Reggae sekarang selalu ada. Ibaratnya gini deh. Simple. Kalau lu nonton acara musik, nggak mungkin nggak ada band reggae-nya, itu pasti ada. Udah. Benar. Iya, karena apa ya? Karena masanya banyak sebenarnya. Sampai kapanpun. Jadi musik ini nggak akan keluar dari garisnya. Ini ada terus. Memang nggak meledak. Ya meledak sekali, habis itu udah balik lagi ke jalurnya. Beda sama yang lain, lu dengan musik rock ya turun, saya tiba-tiba nggak ada yang main. Kalau reggae ada terus. Berarti awal-awal ska itu lu main ska band yang mana Bang? Apa itu? Ada, gue dulu pernah bikin kalau biografi gue pertama bikin band itu Dancing Alaska namanya. Gue bentuk 2008 2009 lah. Itu di Jakarta tuh. Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Gue rilis album 2002. Pertama kali gue rilis album 2002 Dancing Alaska. Bubar, gue bikin lagi band 2003 gue bikin Nyur Melambai. Rilis album 2005. Yes. Oke. Terus abis itu gue hijrah ke Jakarta, gue gabung sama Monkey Boots, gue rilis album pertama 2010. Terus rilis lagi 2015. Habis itu gue keluar dari Monkey Boots 2016, gue rilis album solo gue yang pertama itu 2016. Terus album solo yang kedua itu 2017. Terus album solo yang ketiga itu 2019. Terus 2021 gua rilis single. 2020 satu single, 2021 gua rilis 2 single. Gokil. Kenceng banget waktu durasinya gimana dulu? Jadi gua untuk biografi sepanjang perjalanan bermusik gua udah bikin 7 album dan 3 single. Gokil. 7 album 3 single. Keras banget orang. Kenceng banget lu Bang, tapi dari 2015 sampai ini 5 tahun lu berhasil mengeluarkan 3 album gitu ya. Band Ya itu tadi yang gue bilang. Ya lu mesti nekenin bahwa ini lo gue. Oh, sampai orang-orang benar-benar ngeh gitu. Sampai orang benar-benar aware. Oh iya. Jejelin aja terus sudah. Bodo amat. Lu berarti selama ini mainnya ska aja Bang ya? Apa lu tadi bilang main punk gitu kan? Nah, ya dulu main punk gitu. Emang lu sebelum itu lo main punk itu dan akhirnya lo ketemu ska, apa emang lo udah tahu ska dulu baru lo main punk gitu? Gua ketemu punk dulu.
ketemu punk dulu. Ketemu hardcore dulu baru ketemu ska. Emang basic lu punk banget ya? Ya, punk skala gitu, punk, hardcore gitu. Punk rock steady. Gue sebenarnya sih kalau gue sih sebenarnya gue dengerin semua musik. Cuman kebetulan gue memang gue pilih berkarir lewat musik itu. Tapi kalau gue dibilang, ya gue dengerin semua, gue dengerin semua sih. Gue dengerin kalau lo ngomongin Brutal Death, gue dengerin Dimmu Borgir, gue dengerin Napalm Death, gue dengerin Opeth, gue dengerin Children of Bodom, gue dengerin Crematorium, gue dengerin kalau hardcore gue dengerin mulai dari Madball, gue dengerin Rikers, gue dengerin Psychopitol. Kalau gue hip metalnya gue masih dengerin si Downstep, gue masih dengerin si RATM, gue masih dengerin si Downset. Gue masih dengerin ya kayak Limp Bizkit, gue masih dengerin gitu. Gue pun juga dengerin klasik rock, gue dengerin Def Leppard, gue dengerin Def Leppard, gue dengerin Whitesnake, gue dengerin apalagi tuh kayak itu ya gitu-gitu deh yang golongan-golongan mereka itu. Gue dengerin Skid Row, gue dengerin hard metal, gue dengerin Metallica, gue masih dengerin Megadeth ya, gue masih kayak gitu. Gue kalau gue balik ke 60-70 gue masih dengerin Soul, gue masih dengerin Sam Cooke, gue masih dengerin Marvin Gaye, gue masih dengerin Al Green. Kalau jazz gue masih dengerin Al Jarreau, gue masih dengerin si Cocteau, siapa lagi itu. Kalau gue ngomongin tentang ke 80s, gue masih dengerin New Order kayak gitu. Jadi gue dengerin semua. Ya. Dari semua yang disebutin sama Bang Denny, gue cuma beberapa doang yang gue tahu. Jadi gue emang dengerin semua gitu loh. Jadi Bang, ya. Mau gimana gitu. Kalau band ska lokal Bang yang mempengaruhi musik lo siapa Bang? Nggak ada. Original gitu. Ska yang lo suka dari band-band ska gitu? Kalau gue sih lebih bukan ke musiknya ya. Kalau gue ini lebih seneng ke pergerakannya. Jujur gue belajar banyak itu dari Tip X sama Shaggy Dog. Yes. Kalau as a fighter ya cuma tiga ini yang gue pegang banget nih. Itu ada Shaggy, ada Tip X sama almarhum. Gimana mereka berjibaku, jatuh bangunnya, berantakannya, mulai dari sukses, berantakan sampai sukses lagi, sampai sekarang masih jadi stabil. Ya gue belajar banyak dari mereka. Kalau musik ya gue dengerin semua. Berarti yang mempengaruhi ska lo itu mestinya dari orang-orang yang tadi lo sebutin tuh Bang ya. Kalau Artificial Life Bang? Dengerin Artificial Life kan nggak survive. Iya, dia sempat istirahat. Ya udah, dia baru muncul lagi nih Bang. Apa? Dia baru muncul lagi nih. Jangan ntar gue ceritain lagi masalah. Karena gue udah denger album single yang baru ini, yang baru rilis itu. Itu gue udah denger 4 tahun 5 tahun yang lalu, percaya deh. Dan itu sebenarnya mau dirilis sama band yang sebenarnya bukan Artificial Life, cuman ya it's okay lah. Gue tahu dapurnya. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Mon, di acara ini ada spesial nih Mon. Oh iya, kita ada. Apa tuh? Ini bukan burgernya, Oh, iya, ini iya. dulu. Salah fokus. Iya. Jadi ntar malam kan Mas Denny bakal perform juga. Iya. Iya kan. Jadi ada apa sih ini majalah? Iya. Majalah ya? Ya, unboxing Mas. Majalah, Unboxing. terus ada juga itu album kompilasi dari. Album kompilasi tadi yang itu tadi gue beli satu loh. Iya. Ya gue beli dong, gue support. Beli. Ya iya dong, harus Support support dong. Mas Negro beli ya Mas? Iya, Mana Negro? mana Negro? Belilah gua. Lu jangan bilang gua enggak beli nih. Dia udah ngotot gitu ya. Lu beli Tapi, nih. Iya. Ini gimana Tapi memang unboxingnya sih? ya itu ya jujur itu ini adalah salah satu yang memang berpengaruh untuk musisi lokal adalah pada saat mereka merilis sesuatu sebisa mungkin usahakan untuk beli karyanya. Yes. Dan beli Benar banget. merchandise originalnya. Karena Ya, sepakat. apa? Karena itulah yang membantu teman-teman itu untuk tetap bisa survive, Yes. untuk tetap Ya. terus berkarya. Jadi tetap Ya. disupport dengan itu. Download pun harus resmi, jangan yang bajakan ya gitu lah. Yes. Saling support. Iya ya. dong, harus dong. Oke, Mas itu album kompilasi. Iya. Ya, Band apa album aja, Mas? kompilasi ada Gasak, terus Konkret Genggaman pastinya asik. Mario Bandnya Joa, Melayu Chaos, sama Speaker Sosial. Ya. Terus dan di majalah spesial sama sih, yang di sini yang di majalah sama juga. Cuman kan
ada spesialnya juga dong. Iya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman ntar jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli. Pasti. Didukung ya, karena balik lagi ini adalah untuk pergerakan. Yang mendukung ekosistem sebuah kota, ekosistem musik sebuah kota adalah orang-orang yang ada di kota itu sendiri. Iya, Bang. Awalnya. Ya, karena kalau nggak akan bisa survive. Dengan apa ya? Dengan cara membeli rilisan-rilisan fisik secara resmi, original, bukan bajakan. Lu udah berapa banyak, Bang, ikut album kompilasi? Gue nggak pernah. Kalau yang band yang dulu pernah sekali, habis itu udah nggak. Gue nggak pernah ikut kompilasi. Lu nggak pernah ikut kompilasi ya? Nggak pernah. Selama lu solo ini nggak ada? Nggak pernah. Paling lu cuma keluarin album, keluarin single gitu Iya. aja. Tapi sempat Gue ada egois. yang nawarin. Ya, gue egois. Maksudnya sempat ada yang nawarin, yaudah kompilasi gitu. Nggak, karena mereka udah tahu kelakuan. Nggak akan mau nih anak ini. Egois nih anak ini, udah tahu, udah tahu mereka. Udah malas ngomong sama saya. Iya. Gitu. Kenapa lu nggak tertarik, Bang, buat ikut kompilasi? Pertama yang gue lihat adalah benefitnya. Benefitnya. Iya dong. Pertama gue lihat ada benefitnya. Kadang adalah pada saat orang membuat sesuatu kompilasi, mereka hanya membuat, tapi arahnya dan tujuannya mereka nggak tahu. Nah ini, ya semoga ini enggak ya. Gitu. Yes. Semoga ini enggak ya, terpecahkan buat kamu manfaatkan baru iya, ini. iya. Semoga ini enggak. Karena apa? Goal itu harus ada. Pada saat lu membuat sesuatu harus ada goalnya. Yes. Iya dong, Pak. Pasti, Iya dong, pasti. ya kan? Membuat sesuatu harus ada goalnya. Sejauh mana mau dipasarkan? Sejauh mana mau memperkenalkan? Iya dong. Iya, Bang. Kalau enggak ya percuma. Iya. Situ-situ aja. Itulah yang bikin lo jadi nggak kurang tertarik gitu. Bukan untuk kurang tertarik, gue lebih memilih sebenarnya. memilih. Wih, sedap banget. Banyak pilihan ya. Ya iyalah harus kan. Iya kan, hidup kan pilihan. Iya. Iya. Sampai Kalau akhirnya, Bang, sampai akhirnya lo kira-kira lo pengen kompilasi sama siapa aja, Bang? nggak ada, gue Nggak belum ada feeling. Serta mungkin band yang lo suka gitu, gue pengen belum nih, setelah ada, album gue modern. serius, gue belum ada kepikiran. Gue kolaborasi itu pun, gue nggak, manajer gue, lo pengen collab sama siapa? Kagak, gue nggak pengen collab, gue pengen rilis aja. Gue pengen Bodo amat. ngelap kayak gitu doang ya. Serius, baru kemarin aja gara-gara gue diajakin sama Mas Sandi Sondoro. Kebetulan karena itu pun karena satu manajer, makanya gue mau. Kalau enggak, gue nggak mau. Satu manajer, Bang, makanya lo mau ya. Iya. Kalau enggak, gue nggak mau. Kalau sama Dan bukan cuma karena itu. Sekarang gue, penyanyi Indonesia yang suaranya kayak dia mana? Kagak ada dia dong. Yes, keren emang tuh orang tuh, Yeah, bajingan. soul banget. Ihi. Gokil. Nah, makanya gue, oke. Terus habis itu nongol lagi. Kalau bareng sama Buluk, Bang, ini Hah? kompilasi atau emang bikin Yang mana? Yang bareng Buluk, Andi Liani? Ya itu kan sebenarnya cuma project untuk, jadi gini. Waktu itu ada temen namanya Alan Subakir, dia itu adalah Alan Subakir. yang punya sinema pinggiran. Sinema pinggiran, ya. Nah, yang memproduksi banyak sekali. Emang anjing tuh kan. Oh iya, itu gawat. Itu Gawat. CS gua plek memang. Alan Suboti. Alan Suboti. Boti mulu dia. Sampai gua ngomel. Jadi kalau ketemu gua dia sober-soberin gitu. Robocop ya. Enggak, Mas Din, enggak usah ngobrol. Enggak, Mas Din. Di sober-soberin sadar. Sober. Kebetulan lah gua udah beberapa kali juga ke Tanjung Pinang. Dua orang temen gua adalah rocker yang apa ya? Dua orang apa satu orang ya yang dari sana? Oh, satu orang nih, rocker juga, temen-temen gua klub motor juga. Irang Arkat, dulu Iya, vokalisnya iya, BIP. iya. Dia juga asli Tanjung Pinang. Nah, pikiran gua sama Alan tuh sama sebenarnya. Andi Liani ini adalah salah satu produk lokal yang menonjol banget loh. Iya. Cuman di Tanjung Pinang sendiri rewardnya kurang gitu. Iya. Padahal dia udah membawa Tanjung Pinang ini ya udah jadi kita mencoba mengaplikasikan karyanya, mencoba untuk reminder ke teman-teman milenial atau remaja di sana bahwa ini loh ada jagoan dulu yang memang udah nggak ada tapi karyanya sampai sekarang masih ada. Iya. Nah akhirnya Alan ngubungin gue, Mas Den, gue pengen merilis ulang lagu ini tapi versi kita. Ya udah, lu mau ngajak siapa? Awalnya waktu itu ada gue, Buluk Superglad, ada Jimmy Upstairs, ada Eka Anasnya The Brandals, sama Om Bax, Iya. NTRL, Om Bax, NTRL. Iya. Tapi akhirnya nggak kejadian, kayak cuman gua sama Buluk, sama si Ali Bang alias Ali. Pick Up. Ya, terus ada lagi Baba anak Tanjung Pinang, karena kita mesti ngajak satu lokal Satu. hero Yes. dari sana untuk tetap mempertahankan ini. Jadi ya akhirnya jadilah gitu.
Akhirnya jadi lah bang ya. Oke bang, udah cukup kali gue nanya-nanya tadi ya, udah banyak banget ya. Kedepannya lo mau ngeluarin album lagi atau emang lo single-single dulu nih? Tugas sebagai seorang musisi atau kayak gue sih sebenarnya, ini versi gue aja. Ini versi gue aja. Tapi ini sempat juga ini ada dulu Brian May. Brian May ini gitarisnya Queen. Pada saat Freddie Mercury mau keluar, dia cuma ngomong, Freddie, lo tau nggak tugas band itu apa? Bikin karya, rilis album, dan tour. Dan itu yang gue pegang sampai sekarang. Gokil. Tepuk tangan. Rilis album dan tour. Berarti bang, abis dari Pekanbaru ini lo cabut ke Padang Jakarta dulu? gua. Besok gua tanggal 8 gua ada nobar sama media di sebuah teater gitu, di sebuah bioskop. Jadi untuk rilis video klip gua yang terbaru yang Better Day. Sekalian rilis media tanggal 8, terus tanggal 9 pagi gua terbang ke Padang, balik tanggal 10, tanggal 11 gua prepare, untuk tanggal 12 gua berangkat ke Kairo. Oke. Cukup ya kawan-kawan ya. Cukup Mas? Cukup, mungkin enggak Oke. ya teman-teman puas semua. Ada lah yang mau kayaknya. nanya lagi, udah Masih ada ya? Pada nunggu jammingnya ntar malam, Mon. Ya. Pada nggak sabar ya. Kita Ya, cukup ya. sudahi dulu. Sudah. Kita Sudah, sudahi dulu sudah, buat sudah, teman-teman sudah. nanti yang mau datang saksikan live-nya. Oh ya, jangan Bang lupa Denny. ya, jangan lupa ini ya, Ya, dibeli ya, support, teman-teman, pasti jangan lupa. kawan-kawan support ya. Semoga ini bisa jadi salah satu pemicu untuk kebangkitan musik di Pekanbaru. Amin. Iya. Tepuk tangan untuk Pekanbaru. Iya, kan kita nggak bisa tahu, kita nggak pernah tahu setelah Momo ada Ari kan, habis itu kan mungkin ada lagi. Ada habis lagi ini. mungkin Iya ya. kan? Ada lagi, ada terus. Iya, gua nggak ngomong Ari juga, gua sampai sini sebenarnya. Oke Bang, Ya. terima kasih Bang sudah menyediakan waktunya buat kita ngobrol. Terima kasih buat sharing-sharingnya Bang Terima di kasih. Sunday Gue Season yang Sharing makasih. Madangkara. Terima kasih banget. Apalagi udah habis ya kawan-kawan? Gua terima kasih banyak juga Dari udah diajak produser kita kemari. mana nih? Diem aja. Udah. Yang jelas terima kasih lah buat teman-teman semuanya juga udah Madangkara. Madangkara. Madangkara, thank you buat Madangkara keren, woi. Sunday Season Madangkara yang ketiga emang Habis spesial nih. banget. Sunday Season yang ketiga ini emang spesial banget, Mon. Yes. Jadi aku pribadi pun dapat ilmu gitu loh. Ya, terima kasih banget Bang udah bagi-bagi sharing-sharing bareng kita nih. Gua juga. Lo senang. menggila sih lo, Bang. Iya. Lo gila sih. Dikit lagi juga masuk NRC gue. Sini deket Bang. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Makasih. Yes, thank you. Apa lagi ya? Udah Happy Sunday. Ya. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Udah. Udah. Udah, lo nyanyi.